Thailand tourismnya sendiri it's a different thing. Dalam satu institusi atau community pasti ada yang namanya anak emas lah. Karena kan tourismnya harus punya figure, harus ke build. Thailand beberapa tempat ini ada yang nggak kesorot sama sekali, tapi top gila-gilaan enak. Ada yang ke highlightnya gila-gilaan tapi mengecewakan. Charcoal menarik banget konsepnya. Secara keseluruhan 100% proses masaknya menggunakan arang dan kayu. 50 macam fermentasi. 50 macam. Gua juga kayak miso kan bikin sendiri. semuanya. Iya lu mendingan lu bikin, jadi gue tinggal ngambil doang di sebelah. Emang gue mau jadi supplier kayaknya. Gue tuh kalau di pasar tuh kayak contoh nih gue lagi bikin menu Ramadan nih. Itu gara-gara gue ke pasar baru nemu tuh, oh ini nih bisa lo dibikin ini. Tapi dia niat sih ke pasar-pasar. Pagi-pagi ke pasar-pasar gitu kan dia. Enggak, karena gue suka sih. Gue suka ngelihat ibu-ibu ibu-ibu aja. Enggak juga, enggak, maksudnya gue suka lihat ibu-ibu belanja. Nih lo notes ya. Wim suka lihat ibu-ibu yang dagang. Ibu-ibu gua cut langsung. Ibu-ibu yang lagi ngulek bumbu. Wait, ngulek nih. Lo jangan ini Dit. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini kita kedatangan Chef Wim dan Chef Adit ke podcast kita untuk sharing bagaimana cara mereka ngerunning restoran mereka yang konsepnya menurut gua rada bertolak belakang. Chef Wim adalah eksekutif chef dari Baku, Jakarta yang konsepnya Asian all day dining. Dia seringkali mengorbankan idealisme dia untuk bikin makanan yang orang-orang di Jakarta tuh udah familiar dan udah tahu, jadi merasa lebih nyaman di restorannya untuk pesen dan datang sebulan beberapa kali mungkin. Tapi di sebelahnya restorannya Chef Adit itu konsepnya tasting menu atau fine dining mungkin kalian bilangnya. Charcoal namanya, yang fokus sama teknik masak menggunakan kayu bakar, entah itu di grill ataupun di smoke, dan juga fermentasinya banyak banget. Chef Adit dituntut untuk idealis setiap hari, dan research and development menunya untuk mengeluarkan menu baru itu nggak pernah stop, ribet banget. Bagaimana cara mereka kerjain nih restorannya di hari-harinya dengan konsep yang bertolak belakang. Dan juga mereka berdua belum lama ini baru balik dari Bangkok, Thailand untuk research trip. Mereka makan banyak restoran dari street food sampai fine dining. Kalian pasti udah tahu kalau chef dari Indonesia ke Thailand, nyobain banyak restoran, lihat restoran scene kerennya gimana di sana, dan juga program pemerintah untuk bahan-bahannya dan bagaimana Thailand jadi makanan yang terkenal di seluruh dunia. Pasti mau ngomongin apa kalau ke podcast kita. Oke, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Oke, please welcome Chef Wim dan Chef Adit. Enjoy the show. Oke, halo guys. Halo. Terima kasih udah menyempatkan waktunya kesini lagi, ya kan? Aman banget. Ngaku dulu kita guys, kita udah record kemarin kalau lihat di story, tapi hilang. Technical issues ya, it happens. Thank you banget udah nyempetin lagi. Thank you. Kita kali ini kedatangan Chef Wim dan Chef Adit dari Baku dan juga Charcoal. Mau ngomongin konsep restorannya yang udah berjalan beberapa bulan ke belakang. Dan juga terima kasih udah datang dan mengisi acara di Industri Net kemarin. Saya dong yang Thank you dong Ray. Ya Kita yang udah diundang gitu. ya. Iya. Nyangka gak seramai itu? Enggak. Gila rame banget tuh. Emang dia jago ngumpulin orang nih orang. 1000, terima kasih guys, terima kasih. Ray jago kok ngumpulin Ray orang. ngumpulin orang top. Dan banyak yang nge-DM gua itu bilang very insightful obrolan yang kita angkat lah topiknya, khususnya yang dalam bidang apa bahan. Kayak ada yang nge-DM, gila baru kepikiran gua chef harus bangun relasi juga sama supplier gitu. Soalnya di Indo kan masuknya lewat purchasing melulu kan. Kita chefnya kadang-kadang nggak kenal sama suppliernya siapa. Itu penting guys. Itu salah satu topik yang kita bahas. Bagaimana bisnis? Adit lu Dit. Lemes semua langsung. Nunduk. Dit lu Dit. Kok tahu sih Dit? Chef Adit dengan restorannya Charcoal. Konsep dulu deh, gimana? Baru ntar masuk ke bisnis. Ya tahun ini ditanya gimana? Lesu ya? Gitu. Udah setahun. Aduh, lemes sih ngomongin bisnis. Ngomongin konsep dulu deh Ray. Konsep dulu lah. Charcoal, menarik banget konsepnya. Charcoal sih basically kan gue bikinnya as a
nggak mau dibilang as a fine dining lah. Fine dining tuh terlalu tablecloth putih gitu. Formal terlalu service, formal image-nya service, begitu loh. betul. Charcoal tuh lebih kayak elevated dining, comfort juga, nggak intimidating. Terus konsepnya secara keseluruhan 100% nggak dikurang-kurangin. Proses masaknya menggunakan arang dan kayu. Terusnya kita collab sama fermentasi. Karena restoran gua kan degustation, Degustation, nggak ada a la carte sama sekali. Course meal ya. Course meal, betul. Kalau nggak dibarengi dengan fermentasi, takutnya lidahnya keasapan lah orang bilangnya. Iya, itu yang waktu podcast sebelumnya kita ambil bakar-bakar, gue nanya itu kan. Betul. Keasapan orangnya. Tapi setelah gue makan, sama sekali enggak. Terima kasih. Ya feedbacknya so far dari 4 bulan gua buka, ngobrol langsung sama customer, baca Google review, so far udah hampir ada 500 komen. Wih, gila. Seating berapa? Seatingnya 28 satu Anjir. seating. Rajin review customer ya, bagus juga. Itu yang gak gua sangka sih Iya, sebenarnya. Itu yang gak gua sangka. Even pun kalau misalnya ada yang gak sesuai, mereka kasihnya constructive feedback lah. Bukannya menjatuhkan atau kayak gimana. Banyak juga yang komen interesting, konsepnya baru. Semua makanannya flavorful. Karena memang kalau dari segi makanan, karakter gue tuh emang punchy lah flavor, Ray. Makanya butuh fermentasi buat nge-cut all the boldness lah gitu lah dari makanan. Lumayan sih, lumayan gila ya kan konsepnya. Gila dan Fermentasi, capek. ribet, gila dan Capek ngelihatnya. ya kan? Capek ngelihatnya. Bener, ya. Capek setuju. ngeliatnya gue. Gua lihat waktu gua duduk di bar table-nya itu di depan, anjir capek banget sih ini Capek. bikin konsep begini kan. Mesti disuruh bantuin dia ogah. Gue juga nggak mau lu bantuin. Iya. Capek tapi seru karena goalsnya sendiri. Sama yang ngejar goalsnya satu-satu tuh seru lah, seru banget. Mainan baru, new concept. Mungkin gue bisa bilang di Indo baru gue kali ya yang main wood fire tapi degus panjang gitu kan, degustation panjang. Seru sih, seru. New buka baby berapa born lama? seru. 4 bulanan lebih. 4 bulanan. Sekarang udah jalan seasonnya 1.2. Oke. Jadi ini adalah revamp beberapa makanan dari yang season satunya. Karena di season 2-nya nantinya kan the whole thing's gonna be changed gitu. Dari constructive feedback customer ada beberapa dish yang gue tweak, gue rubah-rubah lah gitu. Tapi belum semuanya. Refreshment baru gitu. Jadi guys, restorannya Adit nih, Charcoal. Lu bayangin ya, restoran kalian menjalani operasional aja biasa, tapi nggak ada kompor gas. Betul. Semuanya pakai areng, tadi asap, di grill. Betul. Ovennya juga charcoal oven. Betul. Nge-reduce saus tuh, masak kaldu, nggak pakai gas. Anjir, capek mikirnya. Capek banget, capek. Tapi keren ya. Alhamdulillah Kak. Iya. Restoran Chef Wim juga keren sebelahnya. Enggak. Dia lebih keren. Restoran lu gimana? Konsep. Kalau konsep untuk Baku sendiri sebenarnya makanannya makanan Asian yang udah pasti tuh. Terus gua mengangkat dari street food Asian yang gua elevate dari rasa sama teknik masak sama platingannya. Itu sih. Alhamdulillah feedback dari tamu-tamu juga diterima dengan baik. Sementara ini Baku belum ada ganti menu. Cuman gua bermain di promosi menu aja, salah satunya ada di sini. Oke. Gitu. Nah ini kita cobain deh menu. Nih sekarang ngomongin sedikit yang kemarin sempat kita sentuh di Industry Night. Soal concepting menu, creating menu, ngikutin market, apa ngikutin idealis chefnya sendiri. Kan lu berdua itu unik banget nih ya. Bisa dibilang kalau dalam hal itunya, lu harus sedikit bertolak belakang. Lu lebih dituntut untuk ngikutin market. Mungkin kalau lu dituntut lebih idealisme lu supaya keluar. Biarpun restorannya beneran sebelahan nih gitu kan. Benar. Coba lu sharing itu dulu tuh. Dari lu dulu mungkin, Dit. Ini sambil gue cobain nih. Kita yang Boleh mana dulu, Re. Dit? Boleh deh Octopus Re. Semuanya nih local produce Re. Local produce. Buat charcoal sendiri so far gua tuh pakainya 50% local produce. Tapi kalau misalnya lu ngomongin masalah daging belum ada yang benar-benar bisa gua highlight lah. Kita mesti admit lah kayak daging Aussie atau enggak daging Jepang jauh lebih bagus kualitinya. Gua nggak bilang Indo nggak bagus sama sekali, tapi we Yang still lain need lebih bagus. betul, we still need to develop. Ini apa aja komponen ini? Ini adalah gua pakai smoked pumpkin puree, terusnya gua pakai brine green peppers yang gua burn, terusnya gua pakai pickle amaretto cherry, terus octopusnya simple grill
Jadi gua sous vide dulu, habis gua sous vide pakai herbs, baru gua grillnya pakai kayu cengkeh, lebih herby rasanya. Terusnya mau dapat crushnya biar jauh lebih bagus karena pertahanin embernya pakai kayu cengkeh jauh lebih ada gila. deh itunya notesnya. Cengkehnya. Iya notes Betul. spices notes Spices subtle-nya notes. di asapnya ya. Betul. Kayu Gitu. cengkeh. Kayu cengkeh. Namanya pohonnya gede, gue baru tahu anjir. Betul. Buat season yang sekarang gua tuh pakai kayu so far ada 5. Jadi gua pakai Tuh apple kayu lu wood. display juga kan tuh di situ. Gua display dan Iya kan? gua jelasin every coursesnya. Karena impactfulnya lumayan gede Re. Iya. Kayu itu karena selain bawa ember dan bakaran juga bawa flavor. Iya. Jadi so far tuh gue pakai 5 kayu, ada kayu rambutan, kayu apel, kayu cengkeh, terusnya gue pakai albasya, mirip-mirip sama rotan gitulah. Lu sempet jelasin ada yang lu bawa Dari something Aussie. dari Aussie itu. Betul, pepper bark. Oh itu pepper Itu bark. pepper bark. Jadi di luar 5 kayu lokal ini ada satu kayu spesial dari Australia namanya pepper bark. Yang kalau lu bakar aromanya tuh kayak cinnamon stick lah. Consists a lot of sugars gitulah on it. Nah Gila. itu dipakai di salah satu menu di Maricotte. Tinggal kayu jati, kayu mahoni belum. Belum, season 2 bakal lebih eksperimental lagi gitu. Gila, itulah. Ya lu nge-push udah jelas-jelas idealism lu harus keluar banget kan. Betul, Ya bukan dari KWI semuanya nggak ada menu yang sama gitu. Bahkan diusahakan satu menu aja ada berapa course. Itu nggak ada yang ngulang kan ingredient. Nggak ada yang diusahakan kan. 50 macam fermentasi, 50. 50 macam. Gua juga kayak miso kan bikin sendiri. 6 bulan prosesnya. Lumayan gila. Season 2-nya gua malah lagi coba buat bikin wine sendiri, produce wine sendiri sama bir. Semuanya aja. Iya lu mendingan lu bikin. Jadi gue tinggal ngambil doang di sebelah. Ya kan? Betul. Emang gue mau jadi supplier kayaknya. Berarti challenges terbesar lu itu ya R&D dong. R&D iya, kayak yang season 1 aja kan ngabisin R&D-nya 1,5 tahun. Inspire-nya dari mana? Kalau masalah grill-grillan, inspire-nya cuma dari 2 tempat yang gua benar-benar adore lah ya. Satu Estabari dari Spain kan, sama Fire Door Australia. Oke. Ya itu yang paling ya lu cari videonya gampang lah itu di YouTube lu bisa nyari inspirasi dari situ. Betul. Terus kalau fermentasi ngambil dari mana ya dari Noma yang paling dekat. Gue beli bukunya, gue cari tahu cara bikinnya, R&D segala macam. Karena kan fermentasi nggak susah-susah, gampang. Dan takes a time, nggak bisa lu paksa. Lu harus masukin itu juga dong nanti ke depannya fermentasi Indo juga. Betul, Banyak toh, betul. ya kan? Kalau Karena Noma tuh fermennya lactoferment asam, rata-rata asam betul. gitu. Karena kan yang di highlight itu dari Noma adalah ingredientsnya sendiri kan. Iya. Kan basically kalau lakto yang lu pakai cuman garam. Nah, jelaskan coba lactofermentation. Betul, Chef Wim apa itu lactofermentation? lacto fermentation. Adit aja deh. Enggak, karena gue juga masih bingung apa bedanya sama pickle, apa bedanya sama fermentasi kayak miso yang cuma didiemin doang. Beda, Apa Re. bedanya Nah itu tuh lactoferment? jenis-jenis fermentasi ya kayak miso, terusnya ada lakto, terus ada pickling, ada kombucha, ingredientnya yang berbeda. Oke. Apa yang mau lu highlight, notesnya yang berbeda. Apa yang mau dimakan sama bakterinya itu juga yang berbeda. Oke. Simply kayak kombucha yang dimakan sama bakterianya adalah gula Iya, sama si SCOBY. sama si Iya. Scooby-nya. SCOBY-nya. Buat tetap dia hidup dan berkembang. Lakto kebanyakan itu garam, iodized. Oke. Iodized salt. Jadi cuma satu ingredient plus garam. Oh gitu. Betul. Dan yang dibutuhin adalah tingkat pressure di dalam jar. Tingkat pressure, humidity itu perlu diatur. Anjay. Karena Hebat pressure itu emang dia menunya. butuh. Karena basically kan waktu lu seasoning sesuatu udah pasti dia jadi lembek. Betul Airnya dong. keluar. Airnya keluar. Selnya ke breakdown jadi Betul. lembek. Dan gunanya tekanan di dalam biasanya tuh gua ngasih tahu anak-anak simple kayak lu masukin air deh ke dalam plastik vakum. Buat ada tekanan pressure. Iya. Jadi waktu dia nanti udah getting soft, waktu ketekan airnya jauh lebih keluar. Gitu. Buat Itu lakto. lacto fermentation. Banyak sih Rea, banyak banget sih ya. Mulai dari ngomongin pH water, kalau kita bahas sih 4 jam sih kurang sih. Ya lu berdua aja.
Wah, iya bahasnya. ngambek. Loh, enggak ngambek. Kan mau bahas gituan. gitu ya. Enggak menarik lah. Fermentasi Menarik. kalau di luar sana sih udah jadi sesuatu yang kayak standar praktis gitu kan. Di sini aja baru ke highlight. Betul. Baru lu yang nge-highlight ya kan? Ada lagi. Ada lah lokal Secara- 4 kayaknya. Oh juga. iya, lokal 4, udah of pasti course. Oh, lebih lupa gua. advance. Maaf, Bener maaf. dong. Sahabat baik. Gitu sih Rey. Nah sudah jelas pertama itu challenge-nya adalah R&D. Nah kebetulan dia mainnya di kayu dan fermentasi, belum juga proteinnya, dan dalam satu menu itu tidak ada pengulangan ingredients. Nah itu challenge terbesar. Capek banget, makanya kalau mau jadi idealis capek. Nah Capek. lu dituntut juga gak sih untuk ngikutin market terus tapi harus ada style lu juga? Ya kan, apakah lu bagi dua jadi presentasi by menu aja? Oke, gue setengah gue ngikutin market dah. Gue masak nasi goreng atau apapun. Tapi setengahnya lagi yang makanan yang gue banget nih. Jadi gini, kalau di Baku sendiri itu gua dibilang itu idealisnya gua bisa bilang enggak. Cuman gua suka sama makanan-makanan yang gua buat di situ. Iya. Gitu. Karena biasanya gua suka banget sama bahan-bahan di Asian. Asian flavors. Asian flavor tuh gua suka banget. Nah, kurang lebihnya sama si Chef Adit sih. Challenge-nya tuh pertama gimana caranya gua nyocokin makanan Asian ini diterima sama market tuh R&D-nya tuh yang panjang tuh. Tapi kan maksud gue sebagai restoran Asia, itu kan ada makanan-makanan yang lu udah harus ada dong. Benar. Ya kan? Kayak nggak mungkin dong nggak ada nasi goreng. Iya. Kan nggak mungkin. Ini nasi goreng. Ini nasi goreng apa ya? Ini nasi goreng fried rice. Pho fried rice. Iya, jadi rasanya ada herbsnya pho di nasi gorengnya. Terus gue pakai short rib yang gue sous vide 2 hari. Gue tuh suka banget nge-mix ingredient Asian gitu. Sukanya tuh kayak gue bikin paste baru. Paste tuh maksudnya bumbu. Bumbu tuh gue di Baku tuh gue homemade semua. Gue tuh suka tuh hal-hal yang notabene tuh ingredients ini di Asian. Contoh deh koriander kayak gitu, thai basil. Itu tuh menurut gue daun yang nggak pernah salah gitu. Dan di setiap makanan gue tuh pasti lo nemuin daun itu gitu. Nah gue tuh suka tuh yang nge-mix ingredients Asian kayak gitu tuh gue suka. Jadi biarpun menu yang standar ada, tapi lu make sure lagi itu ada twist. Ada twistnya gue gitu. Rahang tuna man, itu signature dish lu banget kan? Rahang tuna tuh lebih ke flavornya tuh lebih ke Japanese sih sebenarnya karena gue pakai miso glaze kan. Yang waktu itu. Terus tuh gue twist sama gue bikin di sini kita bilangnya cabai gendut ya. Pedes banget Ya itu. pedes banget. Nah itu gue bikin relish gitu. Jadi gue nge-twistnya gitu daripada gue harus pakai jalapeno apa gimana kan ditanam di sini cuman kan basicnya dia kan cabai dari Amerika Latin kan. Nah akhirnya gue nemuin tuh cabai gendut nih. Gue pertama gue ke pasar gue liat nih ini cabai apa, gue tanya tuh sama yang pedagangnya, ini cabai gendut, gue juga baru tahu waktu itu. Terus gue cobain kok rasanya similar kayak jalapeno, makanya gue bikin relish itunya gitu. Tapi dia niat sih Rey ke pasar-pasar. Pagi-pagi ke pasar-pasar gitu kan dia. Masih ke pasar sendiri. Enggak, karena gue suka sih. Gue suka ngelihat ibu-ibu aja, ibu-ibu aja. Enggak juga, enggak maksudnya gue suka lihat ibu-ibu belanja. Nih lu notes ya. Wim suka lihat ibu-ibu. Ibu-ibu yang Ntar dagang. ibu-ibu gua cut langsung. Ibu-ibu yang lagi ngulek bumbu. Wait, ngulek nih. Lo jangan ini Dit. Kayak gitu, terus lihat sayuran yang di pasar tuh kayak Pasar mana kuncian lu? kuncian gua sementara ini karena gua deket dari Baku, yang deket tuh Majestic. Oke, oh iya Majestic banyak gitu. itu ya. Oke. Gue lebih suka ke belanja di Majestic sebenarnya dibandingin di supermarket gitu. Kita nggak bisa bohong lah, supermarket barangnya lebih lengkap dibandingin di pasar gitu. Cuman kalau kayak sayur apa kayak gitu-gitu tuh. Tapi sebagai chef, gue jujur sih, biarpun kalau gue biasa yang dekat sini tuh kalau ada proyek apa test food atau apa, itu gue belanja di pasar Pik karena paling dekat kan. Gue kalau kayak ke pasar Majestic jauh banget. Iya. Dan bersih ya pasar Pik ya? Bersih, tapi pasar Majestic juga bersih kan? Bersih, lu udah pernah ke Senen belum? Bersih. Senin sekarang pasar Senen. Pasar Senen juga bersih. Udah bersih sekarang. Oke. Zaman dulu sih, waduh. Kalau ke pasar Itu Senen. pasar menurut gua babi terlengkap di situ tuh. Perbabi-babian tuh. Iya, lengkap banget di deh. situ. Juga ada. Wait. Aduh. Gimana nih ngomongnya? Tapi pasar Pik dan di dekat Pik tuh ada supermarket besar juga. Bahannya mungkin mirip yang ada, tapi
otak inspirasi tuh nggak jalan kalau belanja di supermarket. Kalau Gue tuh kalau di pasar tuh kayak contoh nih gue lagi bikin menu Ramadan nih, lagi hari ini menu Ramadan, kemarin udah sempet cobain lah. Nah, itu gara-gara gue ke pasar baru nemu tuh, oh ini nih bisa lo dibikin ini. Kalau ke supermarket tuh kayak beda aja feelnya, nggak gitu. ada. Kalau supermarket tuh lu udah harus ada list, udah lu belanja aja gitu. Kalau di sana kan lu ngubek-ngubek kan, gitu. Lu lihat tuh kemiri lah, lu lihat apalah semua dari situ gitu. Gue sukanya itu sih. Lu juga nyari inspirasi bagaimana? Selain kalau inspirasi teknik kan bisa dilihat mungkin dari luar negeri, cookbooks. Betul. Ingredients? Based on experience kalau gua sama biasanya sih supplier ya yang mengenalkan. Makanya lu butuh ada koneksi yang lumayan dekat sama supplier juga sih. Karena segala sesuatu hal tuh dari luar ataupun di Indo itu mereka jauh lebih tahu. Iya, masuknya kan lewat mereka dulu. Masuknya lewat mereka. Terus biasanya untuk beberapa supplier yang dekat, mereka tuh justru nginfo gua. Justru kayak, lu mau pakai ini nggak? Kita misalnya punya oktopus dari Lombok nih, nggak banyak, gitu. Lu mau coba nggak? Biar lu tahu teksturnya, ininya segala macam. Oh boleh deh bro, datengin gitu. Atau substitut ikan deh, ikan di Indo kaya banget kan. Itu biasanya mereka yang menginfo gua. Oke, ini lagi ada. Lagi ada atau enggak, oh ada special ingredients ini nih. Even dari luar misalnya, orang Indo tuh kan cuman tahu king crab ya. Iya gak sih dari luar kalau ngomongin crab yang mahal tuh king crab. Itu mulai banyak loh itu. Banyak. Yang menyajikan dan lucunya bukan restoran lifestyle dan fine dining atau apa. Betul. Restoran Malah hotspot yang sekarang banyak banget. Hotpot. Hotspot wifi. Sorry. Hotpot. Iya, menyajikan king crab yang harganya jutaan. Tapi kalau disediain berarti ada aja yang ngambil gitu. Betul. Dari luar tuh sekarang yang lagi happening banget si hairy crab. Lagi mau digembar-gemborkan karena stoknya mungkin lagi banyak. Stoknya lagi banyak, ada yang dari Chinese, ada yang dari Europe. Hairy crab ya? Hairy crab terus dari Jepang. Lagi udah gila pasti. banget tuh. Iya, itu yang lagi gembor-gemborin mau masuk ke Indo. Terus kayak tapi mud crabnya Timika tuh gila banget Oh loh. iya, gue nyobain. Sayangnya, yang gue baru tahu sayangnya, ini based on supplier sendiri ngomong ya, pemakaiannya di Indo nggak terlalu banyak. Iya. Justru dilempar keluar, sangat disayangkan sih menurut gue Singapura, ya. China, Betul. gitu. Sama lah ya, seafood rata-rata begitu. Sama kayak tuna juga begitu kan. Iya, sangat seafood disayangkan Indo. ya. Sayang. Kalau ngomongin itu ya karena seafood tuh ingredients yang gue paling suka masak gitu. Berapa kali di podcast kita angkat lah. Ini seafood lokal pada kemana sih? Tapi sayangnya ya kalau dari segi supplier gue pernah ngobrol gitu kan. Ya gimana cuy, dia beli bulk dolar. Iya. Pasti gue kirim sekali 2 ton gitu loh. Dibanding Indonesia gue harus nyetok. Gua belum tentu harganya cocok apa enggak. Kalau sekarang sudah mulai berubah, tapi masih kalah value-nya sama daging kalau di restoran. Misalnya lu sapi wagyu lokal deh misalnya. Lu harganya 300.000. Prime cut, apa tenderloin misalnya. Atau enggak rib eye. Sama misalnya ikan dari Lombok yang di ikejime biar fresh di air flown. Tapi lu jual 300.000 mungkin orang tamu kayak masih ikan 300.000, gue mendingan daging sapi. Betul. Nah itu juga betul. PR kita gitu. Kalau mau seafood lokal atau bahan-bahan lokal apapun ada di market ya kita harus pakai. Market yang gue tahu lebih appreciate daging karena gembar-gembornya dan beritanya gila-gilaan. Selain kualitasnya, let's say A5 Jepang dari. Kualitasnya lu tau lah bagus, enak segala macam. Tapi yang menolong mereka buat hype sampai keluar adalah beritanya yang digembor-gemborin. Betul. Dengan aktivasi, maksudnya ya itu again info pemerintah sih bahan. Karena kan aktivasinya seluruh dunia A5 tuh. Iya. Nggak cuma di Indo mah terakhir kali. Indo gitu terakhir. Kan Indo mah terakhir. Karena semua orang tuh yang nggak tahu daging pun ngomonginnya wagyu. Dan orang Indo percaya aja wagyu. Lu di kaki 5 jual meltik lu sebut wagyu aja orang Indo beli wagyu. Iya, yang penting orang udah wagyu. Betul, ya kan? Wagyu. Lu nggak tahu aja. Sapi mah ya tetap aja sapi guys ya. Ini edukasi tergantung potongannya apa. Lu dikasih kakinya wagyu juga ya. Alot-alot juga kalau masaknya nggak bener gitu. Betul. Cuman kalau menurut gue ya ikan yang dari luar malah sama lokal orang lebih suka ikan yang dari luar. Gue juga nggak tahu. Apa salmon gitu? Kayak apa? Salmon. Let's say lah. Salmon mah udah enak banget. Turbo lah, Dobersol lah. Kayak ngeliat tuh ikan kayak
Based on nama apa enggak ya? Nggak ngerti juga gua. Di menu misalnya Dover sole pakai apa bla 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 versus ikan ayam-ayam apa gitu. Gue perhatiin ya. Ikan ayam-ayam kalau di bahasa Inggrisin fish chicken ya? Iya gak sih? Iya gak sih? Leather jacket. Kok gue tiba-tiba namanya leather. Kok gue tiba-tiba Iya emang gak ngerti lagi gue ini. Enggak, tapi bener sih Re. Wim poinnya ada benernya. Tergantung karena belum tentu ikan yang dari luar negeri sama ikan lokal yang diambil di tanah kita sendiri itu belum tentu ikan lokal lebih segar, tergantung penyimpanannya kan, logistiknya juga problem. Betul. Benar. Gue podcast sama Chef Ryan tuh mau buka restoran Catalonian kan bentar lagi. Betul. Dia ngambil ikan hidup dari Korea. Sampai dapur gua masih lompat-lompat itu ikan. Gitu. Tergantung kesegarannya aja sih. Bisa available gak? Kan problemnya logistiknya kan. Di Indonesia belum tentu ikan lokal itu lebih segar, belum tentu banget. Dan image-nya juga mungkin ya kan. Nah itu dia, image juga Penting. susah. Makanya harus ada yang jalanin program apa? Iya, campur edukasi tangan seafood. pemerintah nggak sih Re? Iya, sebenarnya? seafood. Karena gue nyobain yang balik lagi tadi yang kepiting bakau Papua tuh ya. Itu gue baru pertama kali nyobain lagi setelah ini di luar restoran seafood ya. Kalau ada restoran seafood yang dekat rumah gue dulu ada tempat namanya Rasane Seafood, itu dia kalau lagi ada kepiting bakau Papua gede-gede tuh. Kepiting bakau Papua available. Emang harganya lebih mahal tapi ya size-nya nggak perlu lu order yang jumbo, udah gede banget gitu kan. Tapi di luar itu gue baru nyobain lagi waktu Vivi masak di UFF, itu karena program pemerintah. Oke. Gitu, dia ngambil si Vivi kesana dulu R&D, abis itu UFF dia jualan kepiting asap Papua gitu. Sayangnya nggak kebagian karena rame banget. Tapi gue yakin top banget gitu produknya. Ini seenggaknya itu udah mulai. Iya. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Lu restoran charcoal, banyak yang misconception ini steakhouse. Mungkin awalnya di kepala orang-orang yang nggak tahu kalau ngomongin masalah charcoal, terus kalau ngelihat video teaser deh, grill steakhouse nih gitu. Tapi ya again ya namanya ya konsep kayak charcoal, marketnya waktu udah datang kita harus benar-benar edukasi dan jelasin konsep. Ada yang udah duduk terus kayak loh saya pikir ini steakhouse. Enggak. Oh enggak. Karena kan lu dijelasin dulu kan. Karena betul, karena waktu lu book charcoal dari tim gua tuh udah ngejelasin konsep, rulesnya, share menu. Karena kan gua butuh tahu ada dietary restriction apa, gitu. Jadi kalau orang udah duduk, gua nggak pernah nemuin. Atau mungkin kan kebanyakan kurang lebih couples atau enggak corporate lah lagi mau makan fine dining. Kalau couples mungkin kalau ceweknya yang book, ceweknya yang tahu, cowoknya have no ideas. Atau keterbalikannya, siapa yang book dia biasanya tahu. Tapi kalau disangka charcoal is steakhouse restaurants, kalau udah duduk nggak pernah, gue nggak pernah dengar, nggak pernah dengar. Ya mereka udah tahu ini Daegu, ini mereka sebutnya fine dining. Gue juga bingung fine dining gitu. Karena emang dari dulu kayak gitu kan. Dari dulu kenalnya kalau makanannya berurutan, appetizer itu fine dining. Dari dulu udah kayak gitulah. Mindsetnya orang-orang di Indo. Tapi capek lah sebenarnya. Nggak bisa cuy. Sekarang August aja kemarin podcast terakhir gue nanya gimana perang lu sama fine dining, dicap fine dining. Itu gue udah damai, bodo amat. Capek lah. Pokoknya degustation atau tasting course menu yaitu fine dining image-nya di Indonesia gitu kan. Udah dari dulu apa yang mahal fine dining lah. Yang mahal. Baku fine dining. Baku mahal gitu. Enggak. Baku mahal. Enggak lah, baku casual dining aja lah. Lu berdasarkan research trip lu ke Thailand yang sempat kita podcast waktu itu, kena gak yang lu pengen jadiin signature dish itu beneran? Itu pokoknya orang nyari itu terus yang paling laku itu kena gak? Kayak claypot lu. Lumayan lah kalau claypot lumayan. Oke. Kalau claypot lumayan. Karena memang claypotnya tuh pas gue makan di sana tuh, gue pergi sama lu kan ya? Gue pergi sama dia bener. Lupa nih gak? Gue pergi sama dia bener. Kita ini berdua ngapain aja sampai lupa di Enggak, Thailand. gue pergi sama dia bener. Gue pergi sama dia. Kita abis nyampe, terus gue makan sama dia itu, menurut gue tuh
itu klepot di sana tuh. Itu yang di pinggir jalan. Pinggir jalan. Nonton di YouTube gitu. Apa klepot pinggir jalan yang legendaris banget gitu kan? Iya kayak gitu. Pinggir jalan. jalan. Gitu. Lu pesan berapa banyak sih? Ya 3 atau 4 lah kalau nggak Iya, salah. dia cuma nyicip-nyicip doang dan akhirnya semuanya gue yang makan gitu. Karena udangnya fresh, crabnya juga fresh, terus sausnya juga. Ya hidup semuanya. Iya, terus udah apa sausnya tuh menurut gue kayaknya tuh dia bikin sebelum buka dia bikin dulu kayak gitu-gitu. Fresh, Jadi iya, Nah, akhirnya gue terapin di sini kayak gitu sih. Alhamdulillah itu juga jadi salah satu signature di Baku gitu. Gitu. Ya memang tim di Baku juga ditanya sama tamu signature-nya apa tuh promosiin makanan itu juga gitu. Ngomongin lagi dong di Thailand kan lu kemana aja? Ceritain lagi. Oh ya Adit tuh, kemana aja Dit? Kemana aja di Thailand? Restoran ya? Restoran ya. Nih si Re, mulai nih. Loh kenapa? Di Thailand kan itu apa banyak restoran 50 best ya kan? Banyak. Banyak. Ini chefnya keren-keren. Betul. Jadi gue tuh ke gue nggak bisa ngomong nih. Iya kita ke beberapa tempat sih ya Wim ya. Pertama kali landing tuh kita ke satu restoran ya belum Mahaset masuk. namanya. Iya, gue belum masuk 50 best tapi udah dapat Michelin 1 Benar. ya. Apa nih? 100 Mahaset namanya. 100 Mahaset or Casual restoran apa course menu? Casual. Casual. Soalnya kan kalau Michelin kan levelnya dari street foodnya lu bisa dapat gitu. Ini casual. Wim dapat banyak insight dari sana karena itu kan base-nya benar-benar makanan Thai yang di elevate lah. Ya, lu banget di dah. elevate. Gua juga dapat profile taste wise sama kita bilangnya lalapan lah, sayuran-sayuran pendampingnya yang gua juga nggak tahu itu apa. Benar. Banyak lokal source Thai Nah, kayak gitu-gitu tuh. Betul. Thai kan selalu makannya gitu kan. Lu ada protein, terus lu ada sides-nya, terus ada beberapa macam. Kalau kita bilangnya sambal-sambelan, mereka kan beda-beda tuh. Lain lebih detail. Cocol-cocolannya lah. Iya. Betul. Gua lebih dapet di profile taste wise-nya sama banyaknya sayuran-sayuran yang nggak gue bisa tahu dan gue bisa pakai dan bisa gue develop. Oke. Gitu. Balik lagi sama pertanyaan lu tadi nih Re, peran pemerintah tuh menurut gua sangat penting ya buat ingredients ya. Karena Thai tuh kelihatan banget peran dari pemerintahnya sama industrinya bekerja sama bareng. Iya. Buat kayak pengadaan barang, sayur-sayuran yang fresh, seafood yang fresh gitu kan. Hygiene. Standar. Hygiene. Gue yakin street foodnya tuh di Bangkok at least ya. Kita nggak ngomongin kota lain di Thailand, tapi di kota besar, Betul. hygiene-nya even street food tuh jelas ada standarnya gitu. Betul. Sama di luar Thailand deh, kita ngomongin kayak Korea deh, Re. Siapa sih yang tahu makanan Korea 10 tahun lalu? Iya. Nggak ada yang tahu. Tapi mereka tuh starting dari pemerintah yang support sama industri perfilman dan musik mereka yang collab semua. berkembang, Industri collab. budayanya tuh. Departemen budayanya collab. A simple kayak film apa sih Korea yang gue tonton ya tentang thriller pembunuhan gitu, film sekali. Iya, Parasit. bukan film F&B ya? Bukan film F&B. Parasit kalau nggak salah ya. Parasite or something. Iya. Dia ada satu scene dia masak mie dicampur daging dan segala macam. Semua orang Lihat. Yang nonton pengen coba. Ada yang bikin food hack, ada yang cobain cara resipinya. Iya. Dan secara nggak langsung film itu selain nge-highlight tentang filmnya dan alur ceritanya, ada hint of budaya yang dia masukin. Betul, diselipin. Setuju Betul. Pak, itu setuju. Kayak yang soal bahan tadi itu di Industrinet diangkat sama Wiro, gue inget di mana dia bilang dia juga baru dari Thailand, diceritain sama tour guide-nya. Ini program pemerintah Thailand tuh standar, contoh sesimpel hal kayak udang, itu lu mau level street food sampai level fine dining itu sama kualitasnya. Gue nggak tahu harganya. Yang amazing adalah bisa itu distandartin kayak gitu. Bukan berarti lu makan di pinggir jalan udangnya udah mati 10 kali gitu kan. Sama tour guide-nya sampai tahu. Nah Betul. itu PR-nya tuh. Nah itu PR-nya sih. Di brief itu, Iya, pasti kan di briefing. pastilah, Oh ini chef, ya kan gue highlight ini nih, gitu pasti. kena. Betul. Dan kalau kayak ke Korea tadi, kasusnya itu waktu lagi pandemik, itu bokap gue nonton Korean series gitu lah seharian. Mafia gitu, Korean series Mafia. Tiba-tiba dia bilang kayak, Ray, lu tahu cara bikin jajangmyeon nggak? Hah? Penasaran gue, lu tahu dari mana? Lihat tuh di film penasaran makan itu mulu, karakternya katanya makanan favoritnya itu, pengen coba. Betul.
Terus gue bilang nggak bisa, beli aja paste-nya gitu kan. Beli, tiba-tiba sekalian beliin kimchi, pengen nyoba juga gitu. Iya nggak sih? Ini bapak-bapak cuy, Bener, yang kan bener. yang gue kalau makan makanan modern di kita ya nggak disentuh gitu kan. Terus bokap Iya. penasaran gitu Iya kan. penasaran sampai ke sana gitu loh. Itu pertama kali gue lihat case study-nya tuh beneran Betul, memang betul. programnya berjalan dengan efektif gitu kan. Itu harus dicontoh. Semua podcast beralih ke sana lagi ya, udah pada gatel nih chef-chef ya. Pengen Iya, kita tuh pengen disupport Pak, Bu. iya. Iya itu dia. Ingredients yang paling penting lah kalau sebagai ya di industri kita ini paling penting mungkin ingredients ya kalau menurut gue ya gitu. Betul, Betul harus sih, ada standar. ingredient. Dan hygiene tuh buat customer yang misalnya kan ada nih restoran-restoran yang udah di highlight atau bar yang udah di highlight internasional kayak August misalnya. Masuk ke sana reservasi karena mau makan makanannya Chef Hans. Tapi abis itu kan dia di Jakarta mungkin 2 hari. Dia akan ke restoran lu malamnya. Ya kan siangnya bisa ke restoran lu. Tapi kan pasti ada street food juga kan. Nggak ada foodie di dunia ini yang kayak gue cuma makan fine dining. Kagak ada. Iya. Pasti Nggak ada, semuanya betul. doyan. Nah tapi bawahnya kagak kena karena mungkin takut hygiene-nya, bahan yang nggak tahu dari mana, itu harus distandartin semuanya, ya kan. Hopefully sih tahun depan, saya kebetulan gua sama Wiro udah mulai terlibat di program pemerintahan yang baru ini. Goal kita itu, gitu. Ada tim yang goalnya kayak oke, mempopulerkan makanan Indonesia. The big goal is mempopulerkan makanan Indonesia supaya tahu orang Indo. Orang luar negeri at least kalau disebut yuk makan Indo, dia udah tahu flavor profilnya, paling enggak tahu 2 atau 3 dish. Ya kan nggak usah expert kalau Jadi ada lu- bayangan lah gitu maksudnya iya, kan. bukan kayak Jepang yang kayak orang udah tahu banyak semua makan Jepang, tapi ada bayangan aja dulu lah. Jadi kan itu berarti tahu dulu gitu. Betul sih. Tapi kalau gua personally, which is gua udah sharing ke timnya juga, gua lebih concern dalam negerinya dulu. Betul. Lu gembar-gemborin di luar tapi begitu datang masih begini-begini aja ya kan lu oke, makanan Indonesia, datang orang ke restoran Indonesia di Indonesia tapi ternyata ikannya dari negara lain ya Sama juga kurang bohong. kena. Iya, setuju sih gue. Edukasi market penting, sama orang buat suka makanan Indo tuh, makan tuh menurut gue masalah suka atau nggak suka. Personal lu prefer suka yang mana? Betul. Suka asin kah, suka manis kah, Iya. suka asem kah gitu. Sama pengenalan tentang makanan kita yang menurut gua, correct me if I'm wrong, menurut gua juga masih sangat sedikit. Oh, Karena betul. profile taste makanan kita sama makanan luar tuh totally jauh, Re. Beda. Beda. Let's say we're talking about ini deh, Europe. Yang mereka highlight makanannya adalah ingredients-nya. Iya, ingredientsnya udah. Saus lah, kalau Prancis sausnya banyak jenis. Betul. Tapi proteinnya mah ya nggak diapa-apain begitu aja. Betul. Gue bisa lihat Korea sama Jepang bisa diterima luar karena balik lagi ingredients-nya yang mereka highlight. Kayak let's say Jepang as simple as a sashimi. Yang di highlight adalah freshness ikannya. Si ikan, betul. Bener dong. Betul. Lu mau makan wagyu di Jepang, yang dia highlight adalah dagingnya, kualitas dagingnya, gimana lu nge-raise-nya, cerita itu yang dikembang-kembangin. Karena at least anyway lu cuma makan pakai garam. Iya. Kalau omakase di Jepang, gitu kan. Asia Tenggara itu sedikit berbeda. Jadi chef tuh di Indo menurut gua kitanya juga struggle. Iya. Struggle dalam artian gini deh. Lu pernah di luar, gua pernah di luar, Wim pernah di luar. Iya. Masak tuh beda, Re. Masak tuh beda. Di Indo kita berusaha nutupin kekurangan ingredients-nya Dengan bumbu. dengan bumbu-bumbu karena Sambal, betul. Karena memang yang kaya dari negara kita adalah rempahnya. Betul. Terkadang orang yang nggak biasa makan makanan itu ngerasanya kok nih orang nggak respect the ingredients. Padahal maksudnya kita as a chef di Indo atau di Asia Tenggara yang notabene yang beriklim tropis dan panas, ya lu mau ngarepin apa dari ingredients kecuali let's say ikan ya. Iya. Kalau kita kan jimbaran deh, Oh, iya. lu grill ikannya, lu oles bumbunya. Mm-mm. Ikannya masih kerasa manis, bumbunya mendampingi Iya, dan segala sama macam, segar. betul kan? Mm-mm. Tapi kalau rendang itu karakter yang sangat berbeda loh. Beda. Itu di braise sama bumbunya sampai jadi rendang. Nah iya, ya karena Indo gede banget. Gue sering bilang kayak ya makanan Aceh sama Sumatera Barat
sama makanan Bali dah, tengah sama makanan Papua. Itu udah kayak beda negara. Beda aja. negara, betul. Karakternya beda-beda. Udah kayak beda aja, lu nggak ada dikit Betul. kesamaan. Garis bawahnya cuman semua daerah punya rempah yang berbeda-beda buat menutupi itu semua gitu loh. Goal gue sih, personal goal dengan involvement gue di tim ini tuh, Indonesia pertama punya sekolah masak Penting. Indo. Penting. Sekolah masak Indo ya. Penting. Bukan diselip-selipin gitu. Udah bagus diselipin ada kurikulum Indo, tapi gue pengen banget di Indonesia tuh, di kota besarnya ada satu entitas sekolah masak Indonesia. Oke. Yang mungkin orang luar yang belajar ke sini. Gitu loh. Ini Indo full. Programnya ya samain lah. Disesuaikan aja sama kurikulum sini sama sekolah-sekolah yang udah sukses banget. Samain program tekniknya aja atau bahannya aja yang kita adaptasi. Yang kedua tuh gue pengen banget di Indonesia masak itu menjadi kurikulum sekolah. Gue pengen banget. Bukan ekstrakurikuler ya. Kurikulum ada seminggu sekali, seminggu 2 kali masak, dan itu full Indo. Dengan itu menurut gue yang coming up bukan hanya sebagai chef tapi sebagai customer, paling nggak udah ada basis tentang masak, tentang hygiene, Betul. tentang rasa. Agree Terus sih. iya, karena makanannya Indonesia, tentang flavor makanan Indonesia, tentang makanannya sendiri, jadi tahu ini dari mana, ini dari mana. Seenggaknya udah ada pengetahuan itu. Jadi yang nggak jadi chef nanti yang udah besar dari sekolah jadi customer, tahu ekspektasinya. Betul. Kayak begitu. Kayak tahun lalu yang viral soal hygiene jelek banget itu. Pasti lu lihat lah reelsnya. Iya. Ya kan, yang berantakan. Gue aja amazed cuy, ini standar praktis banget sih. Kalau lu belajar, itu lu gak bakalan gantung baju di atas sink terus lu masak telanjang sambil ngerokok. Kan gak Ini mungkin. yang goreng ayam itu bukan? Iya, Oh, iya, kan iya, gak iya, mungkin. nggak mungkin. Itu kan SDM-nya emang. itu kan di luar nalar cuy. Salahnya di mana sih? Ownernya apa tahu gak hygiene standar praktisnya? Itu satu. Ownernya tahu dulu gak? Atau si chefnya tahu sampai sebegitunya gak? Kenapa bisa sampai lepas gitu kan? Kalau itu viral di luar kan anjir males banget ke Indo kalau makanannya begini. Bener sih. Beruntungnya kita tuh pernah punya experience keluar adalah menurut gua ya. Let's say ngomongin ini deh. Waktu gua di Dubai. Dubai municipality-nya Dubai buat masalah hygiene tuh kencengnya gila-gilaan. Iya. Setiap Pastilah. tahun tuh lu tes. Pas atau enggak. Kalau gua nggak salah dulu di bawah 90 lu nggak pas, di atas 90 lu pas. Yang diajarin sama mereka itu bukan tentang cuman theoretical aja sih, Re. Tapi juga praktikalnya gimana gitu loh. Jadi mereka sedetail itu sampai kayak misahin pisau beda color coding, Iya. talenan beda color coding, Kemarin viral juga talenan. talenan beda color coding biar nggak ada cross kontaminasi makanan. Balik lagi sih, ada juga orang yang komen gini, alah gua motong di satu talenan yang sama orang baik-baik aja. Ya ini kan jaga-jaga. Kalau Betul, kenapa-napa. Nah makanya baik lagi ini ke SDM ya sebenarnya sih kalau menurut gua gitu. Gua kita juga mesti bikin yang municipality-nya as an Iya. Indo buat sekencang Nah, itu sih. SDM one thing cuy. Tapi lu mau sampai kapan nyalahin SDM? Benar. Emangnya edukasinya apa yang udah diberikan ke SDM tersebut? Kalau menurut gua belum ada. Nah makanya harus Makanya ada gua- itunya dulu, nah. edukasinya dulu. Kurikulumnya benerin dibuat. SDM kan. Kurikulumnya dibuat dari SMK menurut gua ya, nggak cuman kampus aja ya, dari SMK-nya udah dijelaskan. Makanya itu harus diperbaiki. Dan kalau misalnya nanti ada badan hukumnya, amin-amin, aplikasinya jangan cuma ada doang, tapi enforce the rule, ada reward dan ada hukuman buat yang nggak melakukan. Kalau enggak ya cuma ada aja. Iya. Ya lu tahu sendiri lah. Kalau lagi ada hygiene mau datang rapi banget tuh kitchen. Dulu Rapi. tempat gua kerja ya, tempat gua kerja. Oh rapi banget nih, semuanya di wrap, semuanya kering bersih. Semuanya labelnya hari itu. Iya. Ada apaan nih Chef? Mau datang orang, oh oke. Kan 2 hari 3 hari balik lagi. Kalau nggak di enforce gitu, setuju gak? Ya, setuju. Hygiene Iya, penting setuju. sih. Padahal tadi lagi ngomongin Thailand, selalu kesini anjir. Kesini Kan lu topiknya. tadi yang mulai. Iya. Iya. Jadi gue dengerin, akhirnya gue sama Adit dengerin, akhirnya oh iya udah kita support. Tapi Gitu. apakah dari inspiration trip lu ke Thailand tadi kan belajar banyak. Tadi kita ngomongin sistem-sistemnya yang udah berjalan dan disupport sama pemerintah. Sekarang ke restorannya. Yang udah dapat ke expose award luar negeri, entah 50 Best Michelin, OAD, Bib Gourmand.
whatever it is udah ada semua di sana, udah bermain tuh gamenya. Ada chef-chef yang restorannya banyak dan awardnya udah banyak banget, jadi mega star chefnya lagi, udah next level lagi. Restorannya sesuai ekspektasi kan. In term of apa nih? Rasa, flavor aja. Flavor, pelayanan lu puas gak di sana? Atau sebenarnya ini karena gue belum pernah ke sana gitu. Apakah lu begitu ke sana, oh sama aja seperti Jakarta dengan problem-problem yang ada gitu. Kalau untuk in term of rasa mungkin itu preference lah kalau menurut gua ya kan. Ada yang masuk, ada yang enggak gitu. Cuman kalau Yang nggak masuk gimana? Hah? Yang nggak masuk. Restorannya lu sebut Wim. Udah Dadit, lu jangan. Oke, jadi ada satu restoran yang Ada lu nggak satu kena. restoran. Iya. Dari segi rasa. Dari segi rasa. Oke. Di gua ya, di gua nih, bukannya di orang-orang ya. Di gua mungkin gua agak kurang masuk gitu. Terus kalau soal Restorannya apa kalau gue boleh tahu? lu tahu dah restoran yang gua usah nanya lu. Saya juga deh. Lu mancing sih, Re. Ya kagak. Maksud gua biar jadi pengalaman, bukan berarti award banyak udah pasti enak, karena kan rasa preference itu maksud gua. Gitu. Nah, waktu itu gue cobain itu restoran, mungkin Iya apa? gua Viewersnya Re tuh pengen tahu Wim restorannya apa. nanti lu aja yang nyebut, kan tadi pertanyaan kan kalau juga nih, gak ke gua doang, lu Iya, aja yang kedua, nyebut. kedua. Ya mungkin palet gua aja nggak masuk di situ. Hmm. Kalau in term of service dan lain-lain tuh juga menurut gua, baik lagi nih gue juga bisa salah ya. Ini gue sharing aja nih, menurut gua agak kurang gitu. Oke. Sedangkan ekspektasi gua sebenarnya makan di situ dengan award yang dia udah dapet tuh A B C D E itu, gua at least gua dapat pengalaman baru nih. Ya dong, sebagai seseorang di dunia persilatan inilah nih. Of course, kadang kan ya lu award udah banyak, lu di Iya, expose media, gitu. pressure lu untuk deliver tuh. Iya, Jangan gitu. sampai orang over ekspektasi. Sedangkan gue dapat kesempatan ini makan di sana tuh, menurut gue tuh kesempatan banget gitu. Gue bisa belajar sesuatu, nggak soal rasa doang ya. Iya. Gue mau lihat servisnya gimana, cara dia explain tamunya gimana, kayak gitu-gitulah. Terus pas gue sampai sana kok, oh ini gini doang ya. Makan kan selera nih. Contoh Thailand kan gue sering ngundang kayak kalian, ngundang Freddy, ngundang Johans yang memang udah sering bolak-balik Thailand dan emang fokus ke sana gitu kan. Asam pasti lebih asam dari yang kita biasa familiar gitu Benar. kali kan. Pedesnya juga cabenya beda, gue dengar kan. Karena lime-nya aja di sana tuh lebih segar sebenarnya. Iya. Dibandingin karena tanahnya beda mungkin kan. Betul. Terus cabe dulu cerita kok si Philip warung SCI dia cabe ngambil dari Thailand kok gitu karena Maksudnya beda jauh-jauh banget deh, fish pedesnya. sauce-nya dia aja tuh rasanya beda. Oh iya, Sama bedanya. sini gitu. Nah, itu selera. Kalau service kan standar mestinya. Orang hospitality is hospitality gitu kan. Emangnya apa yang kurang oke? Kalau menurut gua servisnya tuh kurang atraktif aja. Oh. Gitu. Kalau menurut gua ya. Jadi gua duduk, Lu tuh ngomong sama gue beda Wim waktu itu. Bangke. gua nggak tahu lagi. Menurut gua itu sih. Jadi Kurang duduk, atraktif. jadi duduk tuh kayak kita diem dulu nih, nggak ada yang ngejelasin ini menunya, konsepnya gimana, Iya. ntar first course-nya apa, ini apa gitu tuh nggak ada gitu. Jadi gue duduk diem sama Adit. Oke, Ada itu 5 penting sih. Itu penting. penting Kayak ke gitu. charcoal kan awal lo make sure itu namanya sequence of service. Betul. Customer journey guys kalau di F&B. Dari awal entah awalnya pas masuk ada beberapa restoran yang awalnya tuh begitu customer keluar mobil udah dimulai dari si valet dan security macam-macam, tapi intinya customer journey apa yang customer alamin itu sebisa mungkin lu desain dulu kan dari awal sampai itu. Iya itu udah. Kayak lu ke charcoal pas duduk udah dijelasin temanya ini, mau entah itu Chef Adit, entah itu hostnya, entah itu siapapun lah servernya, udah jelasin jadi customer bisa expect menu gua nanti ini. Benar. Betul. Oke. Gitu. Itunya aja sih yang miss kalau menurut gue ya. Ini si Adit nggak makan apa dia nggak ikut? Gimana sih? Si Gimana? Adit tuh waktu itu ngomongnya bisik-bisik sih sama gue. Mic lu matiin. Kalau dari gua ya Re. Nah jawaban gua Udah nggak usah so diplomatis lu. Nggak lu banget itu diplomatis. kalau gua personal dari gua ya kita nggak usah sebut lah restorannya lah ya. Iya, enggak Tadi itu lu- bukan berarti expect. Enggak, gue bercanda nyebut nama restoran, tapi ini kan
The thing is orang F&B itu harus terima kritikan kan. Betul. Betul. Selama Harus itu dong. konstruktif ya. Konstruktif. Ini kan kita konstruktif. Bukannya kita bilang, lu jangan makan kesana lagi. Nggak ada yang bilang begitu. Kagak, tapi konstruktif. Base dari perjalanan gue tuh waktu sama Wim tuh nggak cuman ke Thailand, Re. Gue ke Singapura juga. Oke. Sebelumnya ke Singapura juga. So far experience-nya bagus ya Wim ya. Bagus. Gue bilang mereka ready buat namanya ada di situ lah. Oke. Ini in terms of everything ya. Masalahnya dengan Singapura, kita bisa admit dan agree sama hal ini adalah overpriced. Oke. Ya, overprice-nya gila-gilaan gitu loh, gila-gilaan. Mahal gila. Ya, Ya karena dolarnya udah tinggi kan. dolar juga. tinggi. Ada problem tersendiri lah kemarin Chef Bjorn kemari podcast kayak emang udah kemahalan di sana. Ini Betul. dari si restoran owner yang udah 15 tahun gitu. Betul. Ya, Lu ngobrol sama Bjorn kan kemarin iya. kan? Dia emang udah buset, udah Betul. gak make sense. Gue juga sempat ngobrol sama Bjorn dan masalahnya dia selain itu adalah tenaga kerja di Singapura susah banget. Betul, ada kuotanya. Betul, dan harganya gila-gilaan. Betul. Susah banget kata dia. Waktu gua ngobrol di Artichoke di sana, ngobrol sama dia ya dia bilang dia struggle lah masalah itu. Sekalipun mau cari foreigner orang luar, itu bayarannya juga mahal. Iya. Karena pajak yang dikasih ke mereka juga gila. Singapura menurut gue everything is ready. Dari segi produknya. Dari ya. segi produk, service sequence, apalagi keuntungannya mereka adalah mereka fluent berbahasa Inggris. Nah, ya itu dia. Ya, mereka fluent berbahasa Inggris. Jadi ya mungkin lebih gampang diterima. Betul. Betul. Terus tourismnya walaupun gak banyak nge-highlight tentang alam dan segala macam, tapi tourismnya sendiri juga ready. Orang tuh traveler ke Singapura Experience-nya jelas. experience, punya banyak tujuan, nggak cuman makan, mungkin pengen belanja. Lihat-lihat tanaman tuh Garden by the Bay. Betul, apa, betul. kasino, ya macam-macam. lah. Betul. Thailand, it's a different things. Gua nggak tahu politik seperti apa yang dilakukan di sana. Against, gua nggak judge. Gua nggak judge organisasinya, gua nggak judge individualnya ya. Tapi menurut gua mungkin ada beberapa institusi, karena gini sih Ray, menurut gua dalam satu institusi atau community atau apapun itu pasti ada yang namanya anak emas lah, mesti di highlight lah. Karena kan tourismnya harus Ya, ke harus build, punya figur juga. harus sih, punya figure, harus ke build gitu. Thailand, gua bisa bilang 50-50. Ada yang nggak kesorot sama sekali, Tapi top gila-gilaan, enak, ingredientsnya bagus dan segala macam. Ada yang ke highlightnya gila-gilaan tapi mengecewakan. Mengecewakannya tuh, nah ini gue mesti bedah karena gue takut omongan gue disalah artiin nih. Ini kita mesti bedah. As the restaurant concept, as kayak charcoal, elevated dining or fine dining whatever it is, kita tuh ganti menu per season. Right? 4 bulan, 3 bulan. Ada kayak yang misalnya, oh season 1 gak berjalan dengan sangat baik. Baru 1 bulan atau 1,5 bulan, totally ganti. Nanti. Oke. Karena udah denger banyak inilah, bad comment, feedback dan segala macam. Again, waktu gua ke salah satu restoran ini, mungkin itu adalah season yang terburuk yang mereka pernah jalanin. Mungkin. Mungkin juga ya emang nggak masuk ke palet Indo aja. Iya. Mungkin. Kayak tadi gue bilang, Iya. guenya mungkin yang nggak Mungkin. Sequence service jelek. Masalahnya dengan ini adalah konsistennya yang menurut gua tuh nggak ada di situ. Oke. Karena makin elu rame, makin chaotic elu. Iya. Otak duit lu makin jalan as an owner. Iya dong. Iya dong. Gua as an owner sekarang, gue juga mikirin hal itu. Orang tuh kan punya greedy yang berbeda-beda juga ya, Re. As a owner gitu loh. Misalnya Wim deal sama bos. Amin. Ya, misalnya. Pak, gue cuman bisa tampung 1 hari di restoran gue 50. Kalau makanannya mau konsisten. Iya, standarnya ini begini-begini. Ya. Betul. Owner bilang gak bisa Wim. Karena demandnya makin banyak. Nama si Wim makin terkenal. Makin terkenal. Oh, demand orang masuk makin banyak. Lu gak bisa stop cuman di 50 Wim. Iya dong. Iya. Paksain Wim. 100 Double seating. buka. Iya kan. Komplain dong dia. Aduh segala macam. Iya enggak? Mungkin 100 masih ke handle. Iya. Mungkin ya. Mungkin. Bisa ke handle. Mungkin 100 masih ke handle. Dan 100 bisa ke handle. Pemikiran as a businessman. Gue Iya. juga bisa berubah. Iya. Wim, costing bisa lu turunin gak Wim? Iya. Makanan lu terlalu pricey. Atau harga jualnya bisa lu naikin gak Wim? Iya. Baru Atau buka restoran lagi. Baru di offer lagi nih. Wim, baru di offer lagi nih.
Sittingnya dari 100 bisa nggak ditaikin jadi 200? Karena makin lu sukses akan ada banyak hal-hal yang bikin lu jadinya falling menurut gua. Ini balik lagi tentang gimana cara lu deal dengan ego lu yang ada di dalam. Sama ini nggak bisa bohong, Re. Iya benar. Sama Benar ini sih. nggak bisa Benar bohong. juga, itu make sense banget sih. Dan itu emang lu mau di level street food sampai level fine dining juga, ya gue sering dengar cerita juga yang chef award winning ini ya akhirnya ya seleknya itu kelasnya itu sama ownernya, owner ekspektasi apa, dia ekspektasi operasional bisanya nampung berapa gitu kan. Betul. Iya. Ya itu yang sulit banget gitu kan. Betul. Nah mungkin pada saat gue datang ke sana kan ini beberapa tempat ini lagi gila-gilaan, demand-nya banyak, bener dong. Karena waktu gue datang ke sana pun kita queuing dan kita cukup lama nunggu di luar. Oke. Cukup lama nunggu di luar tanpa dipersilahkan duduk. Again mungkin mereka lagi chaos di dalam, kita juga nggak tahu. Ya kan? Tapi semata gue memandang ada beberapa table kosong yang udah bisa ditempatin tapi gue belum bisa masuk. Iya. Again, ini kan call dari dalam. Iya, bisa aja kitchen yang bilang hold. Hold. Lagi chaos nih. Lagi Iya. chaos. Hospitality-nya pada saat itu menurut gue kurang. Hospitality-nya karena Ya mestinya ada yang menyambut, Iya. ngomong, Betul. ngejelasin situasi. betul. Gitu. And it's a little bit rude lah menurut gue. Sampai akhirnya kita sitting di dalam dining areanya. Kurang lebih 15 menit nggak ada Nggak ditacap server gitu. yang Nggak tacap. ada, Dia iya. cuman drop menu and then pergi. Ih, anjir. Iya. Buat gua untuk lu bertengger di situ dengan levelnya nggak main-main loh, Re. Nomor yang mereka cetakin di situ tuh nggak main-main menurut Nggak gua main. pada saat itu ya. Iya. Servisnya jelek. Gitu. Terus grooming. Nah, ini penting juga nih, Re. Oh. Oh iya baru ingat tuh gua. Grooming nih Grooming baru penting. ingat tuh gua. Grooming nih bukan masalah tentang lu jenggotan atau enggak, rambut lu gondrong atau pendek, kuku lu panjang atau enggak, bukan itu nih. Bukan ini yang gua ngomong. Grooming yang gua maksud adalah lu boleh jenggotan, tapi make sure jenggot lu juga enggak yang ngeganggu-ganggu banget Iya, lu sampai rapi lah. lu rapihin lah. Gimana caranya gua nggak tahu. Mau rambut lu panjang, mau rambut lu pendek, mau apa? Ya lu cari caranya biar kelihatannya clean and tidy lah. Iya. Gitu, karena lu bertengger di tempat, Iya, lu ke display. bener, Iya. lu bertengger di tempat di mana orang-orang pengen tarik lu ke bawah. Iya dong. Betul. Iya. Groomingnya menurut gua saat itu parah ya, Win. Parah. Terus lu tanya rame atau enggak? Rame banget. Rame banget. Nggak cuman table gua yang ngerasa itu. Table-table lain pun juga ngerasa. Piring panas nggak panas, piring dingin nggak dingin. Ini bukan masalah palate sih, Le, kalau menurut gue, Re. Kombinasi rasanya nggak pas pada saat itu ya, Wim. Mungkin nggak pas, keburu-buru bisa jadi. Iya dong. Nembak bisa jadi. Iya. Ya lu tau lah. pernah Tembak tuh ngejalanin. dijadiin lah. Kita Kayak pernah jadi, kita kerja di restoran. Ju yang kita bikin tiba-tiba jatuh. Iya. Dar, satu panci lagi Lu service. pernah kan kayak gitu kan? Gue pernah jatoin waktu Iya. gue baru-baru kerja, iya. Satu panci. Terima Dar. kasih Chef Wim. Iya dong. Gua as orang yang ngejatohin, kalau chefnya nggak lihat, cara gua recovernya adalah gua tembak. Tembak, masukin kaldu instan atau apa, jadiin dah. Jadi indah dulu, yang penting hari Air, ini kasih aman. soy sauce. Iya. Yang penting, Iya kan? yang penting dinner service nih Dinner jalan. service jalan dulu lah. Gua nggak dipenggal. Gak dipenggal, betul. Ya itu rasanya nggak karuan. Aduh, nggak karuan tuh bahasa yang sangat buruk ya buat gue ya. Iya rasanya nggak di situ pada saat itu. Terus beberapa signature dish yang kita pesan di luar degunya sangat mengecewakan. Yang lebih parahnya lagi, chefnya ada di situ. Chefnya ada di situ. Again, gue dan Wim nih bukannya menjelekkan sesuatu, tapi yang bisa kita pelajari dari hal ini adalah Iya. Justru kita Lu kalau udah di highlight gitu, lu make sure nih ada, nggak boleh lupa. benar. Lu roots lu tetap ada di your only. Dulu gue sering dibilangin you're only as good as your last meal. Udah. Betul. Gitu. Lu mau seterkenal apapun, ya kan? karena yang gue dengar dari chef-chef gue yang pernah dapat Michelin, to get the first stars,
it's more easier daripada lu mempertahankan dan Iya. dapat bintang kedua dan ketiga. Iya. Karena kan ini masalah konsistensi. Iya, maintaining-nya itu ya seperti biasa buka resto mah Iya. tinggal capek aja, tapi maintaining-nya itu Maintaining-nya capek itu. banget anjir. Betul. Iya Dan kan? fine dining tuh kan kalau lu bisa pikirin anak-anak muda yang tahu tentang fine dining adalah makanannya cantik-cantik segala macam. Makanannya Chef Wim misalnya dilihatnya lebih casual atau segala macam. Tapi beberapa konsep yang berbeda itu punya kekuatannya masing-masing. Iya. Terus yang paling capek dari kerja fine dining adalah konsistensinya setiap hari. Betul. Kayak gua, kalau daging madepnya ke sana ya lu make sure madep ke sana tiap hari. Brokolininya panjangnya 5 cm ya gua maunya 5 cm. Iya. Nggak mau 6 cm, nggak mau 7 cm. Karena kan ini masalah estetik dan Iya. semua makanannya harus exactly precise every single day. Bener dong. Rasa juga another things. Iya. Nggak bisa. Makanya kalau gua sebelum dinner service semua saus, semua itu tuh semua vinaigrette, semua apa itu dijejerin satu-satu Iya, buat konsistensi. buat gua coba Iya. konsisten atau enggak gitu loh. Nah, yang capek dari kerja in a fine dining, lu jangan cuman ngelihat platingannya bagus-bagus. Tapi yang lu mesti jaga adalah Konsistensi. konsistensinya dan itu yang kadang bikin lu bosan. Aduh kerja gue metikin garnish mulu. Gua makin kesini ya fine dining tuh kerjaan itu aja gitu. Tiap Betul. hari tuh selama beberapa bulan begitu menu udah saklek tuh, ya udah metik herb, ya udah lu petik dah tuh. Dari Betul. jam segini ya lu udah metik herb aja. Metik herbs. Gitu lah. Bikin saus, ya udah lu saucier saus aja lu, nggak kemana-mana gitu betul, kan. betul. Karena kan goalsnya beda-beda. Kalau kayak Chef Wim bikin baku, goalsnya tuh juga udah beda. Ray. Iya. Beda. Goalsnya beda. Dia kan memikirkan makanan enak bisa diterima dengan sangat baik Iya, repeated mungkin sebulan 2 kali, 3 Betul. kali gitu kan. dan bakal dibuka di banyak tempat. Iya. Iya dong, goalsnya dia beda nih sama Iya. goalsnya gua gitu. Iya. Nah itu problemnya sih guys, sama beberapa ya big name itu ya. Jadi hati-hati kan zaman sekarang kan pasti sebagai chef juga mau lah ke highlight di award ini amin gitu kan. Tapi hati-hati itu ekspektasi orang Iya. akan jauh Betul, melambung betul. lebih tinggi. Betul. Gitu. Gue kebetulan pernah dapat kesempatan untuk magang beberapa bulan di Noma gitu kan. Noma tuh tahu lah ini makanan bukan buat semua orang. Fermentasi, foraging, komit cuma ngambil dari daerah Skandinavia. Mereka tahu itulah dengan idealismenya chef-chef R&D-nya yang sangat kreatif gitu. Betul. Contoh waktu gua ada kerja di sana, ada sempat beberapa minggu main course-nya tuh a plate of leaves. Ya kan? Terus dia main ke emotional guest gitu. Oke, for your next course disuruh pilih pisau kayak di Sky. Suruh pilih pisau. Lu expect anjing steak nih, daging nih. Begitu keluar piring lu daun aja, lu nungguin dagingnya datang kali ntar kagak datang daun. Diambil fresh hari itu, diberas pakai garum, oyster garum yang udah bertahun-tahun difermentasi. Betul. Diberas terus di smoke bentar terus di grill sampai crispy gitu. Susah bikinnya, gue pernah bantuin di grill sectionnya sih. Gue angkat pecah gitu. Susah juga. Tapi daun itu sering dikomplain. Idealisme itu sering dikomplain lah. Tapi kalau ke sana yang nggak bisa kalian komplain adalah hospitality-nya. Itu penting banget dan itu yang paling di-highlight buat customer experience adalah keramah tamahannya itu, bukan service-nya ya. Service kan standar gitu. Hospitality-nya lu dari masuk itu nggak bakalan kejadian tuh gitu. Lu reservasi aja lu udah di research kalau di sana. Iya, benar. Setuju gua. Pre-briefing, makanya ada alasan mungkin waktu zaman gua dulu ya, Noma tuh cuma 48 seat. Itu udah including 10 private dining. Jadi di service tuh cuma 30-an orang. Dinner 1 sitting. Lu lunch briefing dan dinner briefing itu jelas banget. Key guest siapa yang datang. Atau mungkin komunitas F&B. Oh ini punya restoran di Denmark juga nih, si ini. Ada yang kenal? Oh, si cooknya kenal nih. Oh iya, temen gua ada kerja di sana. Oh iya, dia booknya 6 orang nih, mungkin temen lu ikut juga. Nanti lu aja yang serving course ini. Udah didesain gitu, Dit. Nanti lu aja kayak, oh ada orang Indonesia nih. Ray, lu orang Indonesia kan? Lu serving ya? Yang course ini lu yang serving ya? Lu touch up, ntar kitchen tour lu yang bawa ya? Oke, gua catat tuh. Betul. Gitu. Dan kalau Noma kan yang dia kenalin, which is gue paling demen tuh begitu tamu masuk tuh service all stop
semua staff kitchen ke depan teriak hai gitu segala Iya, macam. iya. Oh. Tapi detail dari saat briefingnya itu yang luar biasa kan, gitu. Iya, Dan betul, juga betul. kebetulan emang chef ownernya si Rene ini emang nginget orangnya tuh jago banget gitu loh. Gua makan waktu Noma pop up di Tokyo pertama kali itu di research gua, table gua tuh di research. Gua makan sama Adrian Ishak di research. Terus tiba-tiba si Rene keluar, dia bilang, I heard your chef from Jakarta, gitu. Berarti itu kan dia lihat Instagram gua dan Betul. dibuka gitu Iya, kan. iya. Betul. Ke Australia, dia pop up di Australia, ya mungkin udah di brief lagi si Rene-nya gitu. segala Betul. macam. Dia ingat, welcome back, ngomong gitu. Betul. Jadi that detail part yang bikin hospitality-nya tuh next level. Betul, Next betul, level. Nah, betul. itunya sih emang kalau menurut gua yang bukan orang service, itunya yang susah banget. Betul ya. Detail Iya. of service tuh emang ya buat konsep kayak gua dan teman-teman yang lain, ya ini bukan tentang makanan aja. Karena journey experience-nya yang Iya. ke-build dari awal, harus di-build dari awal sampai akhir Iya, gitu. betul. Produk penting, makanan harus enak. Tapi Betul. kalau makanan lu enak tapi table lu dicuekin, Betul. gue pernah kok waktu ini makanan enak, restoran di Bali, makanannya enak banget cuy. Gue makan degustation juga. Tapi tipe degustation yang sharing gitu loh. Terus chef ownernya keluar gitu. Chef ownernya keluar, nge-touch up lah semua. Terus meja gue dilewatin. Itu bete banget gue anjir. Iya sih, iya sih. Itu Betul, betul. dilewatin meja gue, dia ngobrol ke customer sebelah. Gue makan sama bini gue sama nyokap bertiga. Gue langsung tanya tuh komunitas F&B Bali, ini siapa sih chef siaran meja gue dilewatin? Bukan karena oh gila gue punya podcast pengen di-treat. Enggak. Ini jelas-jelas meja gue dilewatin. Makanannya enak banget. Enak banget makanannya. Tapi gara-gara that gesture, orang jadi bete. Itu kan Betul. service. Kalau makanannya biasa-biasa aja, ya kita masih oke, nggak cocok lah sama palet Iya, gitu. Tapi servisnya yang bikin bisa orang bikin balik lagi apa enggak itu. Betul, betul. Kalau lu servis bagus, oke, course ini mungkin menu ini gua nggak cocok, next menu mungkin gue cocok. Iya, Nah, betul. Ya kan, gua ke beberapa restoran kok waktu gue bilang gua mau makan di sini sama temen gua, bilang aduh terakhir gua makan ke sana kurang sih. Tapi mungkin next menu udah beda cerita dong, rasanya kan beda gitu. Tapi servisnya kan standar, itu sih. Iya, Itu benar. juga perlu di highlight juga tuh. Wim, ini enak banget Wim. Isinya apa Wim? Ayam kodoknya Wim, stuffed chicken. isinya ada lapcong ayam. Jadi gua bikin ada sticky rice-nya di dalam yang udah gue braise sama superior sauce. Iya. Terus ada chicken mousse-nya juga di dalam. Enak, wangi, spicesnya. Ada nasi-nasinya gitu ya, Bim? Ada. Baru dibilang ketan. Ray, tapi nih fun fact tentang gua dan Wim. Gua sama Wim tuh kan sebelahan ya. Iya. Kita tuh ketemu jarang ya, Pak? Gua lah setiap hari ketemu. Jarang-jarang gua Gue ketemu pikir sama dia tuh. habis servis gitu. Gimana lu hari ini? Adit punya kesibukannya sendiri, gue juga punya kesibukannya sendiri. Jadi gue sama Chef Adit bekerja ini sekarang tuh lebih tuntutannya tuh lebih berkreasi ya Adit. Benerin gue nih kalau gue salah nih. Jadi setiap tahun tuh setiap kayak Chef Adit 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali dia harus ganti menu lah. Terus gue juga Q1, Q2, Q3 tuh promosi menu dan lain-lain juga harus dibuat. Terus menu yang bottom 5 kayak gitu-gitu tuh memang harus Take out. di take out dan harus diganti baru gitu. Terus gue juga insya Allah di tahun depan tuh gue kayak mau ada chef table gitu yang menunya juga small degustation cuman 5 sampai 6 course, cuman makannya di Di mana? di depan kitchen gua. Itu bukannya tempat platingan anjir. Itu. Nah, jadi ntar di situ kayak ada bar stool-nya gitu. Oke, keren, Gitu. keren, Itu keren. insya Allah tahun depan mau launching, ntar gue undang lu juga. Oh, pasti buat dong. Ditunggu. cobain makanannya. Wah, niru nih. Mau ngambil Makan market depan gua kitchen. lu. Justru dia inspirasi gua sebenarnya. Karena gini sih, siapa dia udah mainannya sendiri. Nah, baku itu kan Asian yang notabene sharing plate kayak Iya, gitu-gitu betul, kan. Gue takutnya orang bosan apa gimana, makanya gue sama Jevon waktu itu duduk bareng berdua, gimana kalau kita bikin activity yang kayak gini gitu. At least tuh di dalam 1 minggu tuh ada 3 hari yang gue ada chef table-nya kayak gitu sih Ray. Biar jadi tamu juga ada experience juga, ada experience beda lah ke baku gitu. Oke. Udah panjang banget nih. Kebetulan gue ada food test habis ini. Jadi Nggak apa-apa, kita aman. tidak Apa-apa, bisa aman. 3 jam seperti pada umumnya. Promosi lah terakhir. Instagram Baku ada promo apa aja coming up?
Ya itu yang tadi Baku gua di bulan Januari ntar ada promosi Chinese New Year sama yang tadi gue bilang program yang chef table itu. Udah itu doang sih. Instagramnya Baku di mana? @Baku Jakarta. Baku Jakarta, guys. Oke. Chef Adit silakan new menu katanya. Dari gua udah launching new menu 1.2. Ada beberapa revision kurang lebih 7 dish yang kita revisi. Next season will be starting earlier next year. Probably kayaknya hopefully ya, kalau nggak February, March. Oke. Right, bakal lebih interesting. Kita highlight tropical rainforestnya Indo. Tropical rainforest. Jadi ingredientnya bakal ngegunain tropical rainforestnya Indo. Mulai dari kayu-kayu dan biji-bijian seeds gitu ya. Protein. Hopefully bisa diterima. Bakal jauh lebih eksperimental dari yang season 1 dan 1.2. Amin. Semoga sukses teman-teman. Sama lu juga Re. Semoga 2025 lebih jaya lagi. Thank you. Thank you. Thank you banget. Guys, itu aja podcast kita sama Chef Wim dan Chef Adit. Jangan lupa main ke restorannya Baku. Kalau masuk sebelah kiri ke Baku, mau lihat Chef Wim, sebelah kanan ke Charcoal sama Chef Adit. Oke? Follow Instagram mereka dan stay tune buat program-program yang menarik dari restoran-restorannya. Thank you, Ray. Thank you, Ray. Guys, thank you banget buat yang udah nonton dan dengerin podcast kita kali ini, Ray Jensen Radio Podcast. Jangan lupa subscribe di YouTube channel dan juga di Spotify and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. See you next time, guys. Bye-bye. Bye. Bye.